Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Rika Rahmayanti, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Sebelum belajar jarak jauh, Ibu ingin tanya dulu bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah anak-anakku, kita sekarang mempelajari fungi atau jamur. Fungi ini ilmunya ada yang khusus ya, yang mempelajarinya yaitu mikologi ya. Nah, sebelum mempelajari bagaimana itu fungi, kalian harus tahu dulu seperti biasa kompetensi dasarnya ya. Di sini ada 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan perannya dalam kehidupan. 4.7 menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan perannya dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi ada 3.7.1 mengidentifikasi ciri-ciri jamur, 3.7.2 mengidentifikasi cara reproduksi jamur, 3.7.3 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri dan cara reproduksinya, 4.7.1 menyajikan data hasil investigasi keanekaragaman jamur dan perannya dalam kehidupan. Nah, inilah peta konsep dari fungi atau jamur ya. Di sini mempelajari ciri-ciri fungi, kemudian klasifikasi fungi ya atau jamur dan peranan fungi. Nah, sekarang kita lihat dulu ciri jamurnya. Yang pertama dari morfologi dan struktur jamurnya. Di sini cirinya yaitu memiliki dinding sel yang mengandung kitin, tetapi ada beberapa yang mengandung selulosa, misalnya trichoderma ya yang memiliki selulosa itu. Kemudian tidak memiliki klorofil atau zat hijau itu ya. Kemudian bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri karena tadi dia tidak memiliki klorofil ya. Kemudian ciri berikutnya yaitu eukariotik atau intinya, inti itu kan karion ya, inti selnya itu memiliki selaput atau membran. Kemudian ada yang uniseluler atau multiseluler, berarti ada yang bersel satu atau bersel banyak ya. Tubuh tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan disebut miselium. Nah, miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Jadi ini Ibu ada contohnya ya, membawa tempe di sini. Jadi jamur tempe itu dia akan menjalin kacang kedelai satu dengan lainnya oleh hifa, selembar benang hifa ya, kemudian akan membentuk miselium, begitu ya. Jadi yang putih-putih ini adalah selembarnya hifa, yang banyaknya jalinan-jalinannya itu disebut miselium ya. Nah, sekarang bagaimana sih miseliumnya ya? Kita lihat di sini hifa jamur itu ada yang terdiri dari hifa yang tidak memiliki septa atau sekat ya. Kemudian hifanya ada yang memiliki septa atau sekat. Jadi ada yang bersekat, ada yang tidak. Nah, kalian bisa dilihat di situ di gambarnya ya. Sekat itu disebutnya septum tunggalnya. Kalau jamaknya itu septa ya, karena banyak sekali sekatnya ya, sehingga disebutnya septa. Kemudian miselium itu ada yang miselium vegetatif, jadi bukan untuk reproduksi ya. Jadi dia fungsinya menyerap nutrisi dari lingkungan ya. Sedangkan miselium yang fertil di sini untuk reproduksi. Di sini terjadi pembentukan spora di dalam miseliumnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh nutrisinya? Jadi itu ciri yang kedua ya, cara memperoleh nutrisinya. Yang pertama dengan cara saprofit. Nah, jadi jamur yang bersifat saprofit memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Jamur ini mempunyai peranan sangat penting dalam ekosistem, yaitu sebagai pengurai atau decomposer.
sisa-sisa organisme untuk mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Jadi organisme yang sudah mati ya, baik tumbuhan maupun hewan itu akan diuraikan oleh jamur beserta ada bakteri pengurai ya yang bersifat sebagai decomposer itu ya. Kemudian yang kedua yaitu secara parasit. Jamur parasit menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya atau inangnya gitu. Jadi merugikan ya. Karena jamur parasit dapat menyebabkan penyakit bagi inang yang ditumpanginya. Nah, terbagi menjadi dua macam parasitnya. Yang pertama parasit obligat atau mutlak, yaitu jamur yang hanya bisa hidup pada inangnya. Sedangkan kalau di luar inangnya tidak dapat hidup. Nah, yang kedua, parasit fakultatif, yaitu jamur parasit jika mendapat inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapat inang yang tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya yaitu secara mutual, atau kalian biasanya sering mendengar dengan sebutan simbiosis mutualisme, begitu ya. Nah, jamur yang bersifat mutual mendapat nutrisi atau makanan dari organisme hidup lain, tetapi dapat memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Misalnya lichen atau lumut kerak, yaitu simbiosis antara jamur dengan ganggang. Jadi jamur menyerap air dan zat hara untuk kebutuhan ganggang berfotosintesis. Nah, ganggang atau alga karena berklorofil ya, dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, sebagian makanan diberikan kepada jamur. Nanti kita akan lebih khusus bahas ya di pertemuan berikutnya, yaitu lichen ya. Nah, sekarang bagaimana ciri yang berikutnya, yaitu habitat ya. Nah, jamur yang mempunyai habitat yang beraneka ragam sesuai dengan cara hidupnya gitu ya. Jadi ada yang saproba atau saprofit tadi ya, kemudian parasit atau simbiosis mutualisme ya, berbeda-beda. Jadi jamur saproba dapat tumbuh subur pada sisa-sisa organisme, baik yang berada di lingkungan darat, air tawar maupun air laut. Di lingkungan darat, jamur tumbuh di tempat yang lembab ya, sehingga jamur dapat tumbuh dengan subur pada saat musim hujan. Beberapa jenis jamur dapat tumbuh pada lingkungan yang sangat asam atau manis ya. Nah, sekarang bagaimana reproduksinya ya? Reproduksinya bisa secara aseksual dan ada juga yang secara seksual ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang seksual. Yang secara seksual dihasilkan spora seksual antara lain zigospora, ascospora, basidiospora, dan oospora. Kontak gametangium ya terjadi dengan cara konjugasi mengakibatkan singami atau persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap. Nah, yang pertama plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma. Yang kedua yaitu karyogami, peleburan inti. Jadi singami ada fase plasmogami dan karyogami. Nah, sekarang bagaimana yang reproduksi aseksual? Di sini berlangsung dengan cara pembentukan kuncup atau tunas jamur uniseluler ya, yang pada uniseluler, serta fragmentasi, pemutusan benang pada yang hifa ya, dan pembentukan spora aseksual pada jamur multiseluler ya. Nah, baiklah, kita sekarang mempelajari klasifikasinya. Sebetulnya ada 4 klasifikasinya. Pada pertemuan pertama ini kita bahas 2 dulu ya, yaitu yang pertama zigomikota, atau ada yang mengatakan zigomikotina begitu ya. Ciri-cirinya kita lihat. Yang A, hidup di tempat lembab. Kemudian B, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zigospora. Nah, dari ada kata zigospora inilah maka pengelompokannya disebut zigomikota ya. Kemudian yang C, hifanya tidak bersekat atau senositik ya. Jadi tidak bersekat. Ini sering ditanya loh, apakah hifanya bersekat atau tidak ya. Jadi harus tahu pada zigomikota itu hifanya tidak bersekat atau tidak bersepta tadi ya, asepta. Ada 3 tipe hifa. Yang pertama stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan
pada permukaan substrat dan menghubungkan dua kumpulan sporangium. Misalnya pada tempe gitu ya, substratnya itu adalah kacang kedelai begitu ya. Kemudian rhizoid yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sporangiofor yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan mempunyai sporangia globuler, jadi berbentuk bulat di ujung-ujungnya. Nah, ini ada gambarnya ya, supaya lebih jelas apa itu stolon, rhizoid, dan sporangiofor ya. Nah, sekarang ini bisa kalian lihat ya, bentuk dari Rhizopus seperti itu, dan di sini ada reproduksinya, perkembangbiakan secara aseksual dan seksual pada Rhizopus, misalnya pada jamur tempe ya. Nah, di sini ada reproduksinya bisa secara seksual dan secara aseksual. Kita bahas yang pertama dulu, reproduksi seksual. Jadi ada hifa jantan yang positif disebutnya ya, bersinggungan dengan hifa betina atau yang negatif. Hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa gametangium. Kedua gametangia mengandung banyak inti haploid. Dinding gametangia kemudian pecah sehingga terjadi penyatuan plasma sel atau plasmogami. Tadi ingat ya. Kemudian inti haploid jantan bertemu dengan inti haploid betina atau kariogami ya, dan terjadilah peleburan sehingga terbentuk zigot. Jadi seperti dibahas tadi ya, bahwa terjadi plasmogami diikuti dengan kariogami ya. Nanti zigot membentuk kotak spora yang disebut zigosporangium dan sporanya disebut zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi. Masa dormansi itu masa istirahat atau tidur begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan reproduksi aseksual? Nah, reproduksi aseksual menggunakan spora vegetatif. Jadi beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung yang menggelembung membentuk sporangium. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas bagaimana bentuk hifanya, jadi di sini ada percobaan untuk mengamati hifa dari jamur tempe yang termasuk ke dalam divisi zygomicota ya. Di sini kita ambil mikroskop ya. Kemudian siapkan objek gelas ya. Di sini ada objek gelas dan di sini ada air ya di dalam beker gelas. Kita teteskan air yang diambil menggunakan pipet tetes ya. Kita ambil satu tetes saja cukup ya. Ya, kemudian kita simpan. Dan kita ambil pinset untuk mengambil hifa yang dibantu oleh ini tusuk gigi ya. Kita ambil beberapa lembar hifa. Kemudian ini ya, kita letakkan hifa jamur tadi ke dalam objek gelas ya. Kita uraikan sehingga hifanya agak tersebar, jadi tidak menumpuk hifa jamurnya ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tutup objek gelas ini menggunakan cover gelas yang bentuknya lebih kecil ya. Kemudian kita letakkan di objek gelas ini agak miring 45 derajat, kemudian dijatuhkan. Usahakan tidak ada gelembung udara pada objek gelas ini. Nah, kalau sudah jadi ini namanya preparat ya yang akan diamati. Nah, ini sudah siap. Kemudian ini ada mikroskop yang mejanya letaknya datar ya, karena preparatnya dalam keadaan basah. Kalau yang preparatnya kering, ini bisa digeser-geser seperti ini ya, sehingga kalian mengamatinya bisa sambil duduk seperti ini ya. Nah, kalau yang basah maka terpaksa kalian harus sambil berdiri begitu ya. Nah, kemudian disiapkan mikroskopnya, ini cahayanya harus bagus ya, dilihat dari lensanya supaya cahayanya terkumpul dengan baik, nanti ketika melihat sudah jelas. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian kita letakkan preparat ini di meja mikroskop dan dijepit supaya tidak
bergeser lagi begitu ya. Nah, setelah itu gunakan makrometer yang ada di mikroskop, digeser, diputar ya, diputar sehingga akan nampak hifa jamur tempe ya. Nah, ini sudah terlihat. Supaya lebih jelas lagi, maka mikrometernya diputar juga supaya lebih tajam, terlihat lebih jelas lagi ya. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, nanti hasilnya bisa kalian lihat ya di tayangan, bagaimana bentuk dari hifa jamur pada tempe atau pada divisi Zygomicota ini. Nah, itulah Zygomicota. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu Ascomycota. Ciri-cirinya hifanya bersekat. Nah, kalau yang sekarang bersekat ya. Kalau tadi Zygomicota tidak bersekat. Kemudian ciri berikutnya, habitatnya umumnya di air, gitu ya. Bersifat saprofit atau patogen pada tumbuhan, jadi dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan ya, pada inangnya ya. Kemudian tidak sedikit pula yang hidup bersimbiosis dengan ganggang membentuk lichenes atau lumut kerak ya. Reproduksi seksual membentuk Ascospora namanya ya, karena Ascospora maka pengelompokannya disebut Ascomycota begitu ya. Reproduksi aseksual membentuk Conidium. Conidium ini dapat berupa kumpulan spora tunggal atau berantai. Conidium merupakan hifa khusus yang terdapat pada bagian ujung-ujung dari hifa itu ya. Nah, inilah contohnya, misalnya Saccharomyces cerevisiae ya, atau jamur pada pembuatan tape, atau kalau di Jawa Barat itu disebutnya peyem ya. Kemudian Penicillium notatum ya untuk membuat antibiotik, dan Aspergillus wentii yaitu untuk membuat kecap ya. Nah, sekarang bagaimana sih reproduksi Ascomycota? Kita lihat di sini ada yang secara seksual dan aseksual juga ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang secara seksual. Reproduksi seksual pada Ascomycota multiseluler ya terjadi dengan pertemuan hifa positif atau yang jantan itu ya dengan hifa yang negatif yang masing-masing mempunyai kromosom haploid. Hifa betina membentuk ascogonium dan hifa jantan membentuk antheridium. Jadi bisa dilihat ya pada gambarnya, nanti ada tonjolan pada hifa itu ya, yang betina membentuk ascogonium dan hifa yang jantan membentuk antheridium. Ascogonium lalu akan membuat sebuah saluran yang mengarah ke antheridium. Jadi yang betina mengarah membuat semacam saluran begitu ya ke arah yang jantan, yang antheridium, yang disebut dengan trikogen gitu ya. Ini sering ditanya loh, apa itu trikogen ya. Nah, melalui trikogen ini akan berlangsung proses plasmogami ya, penyatuan dua atau lebih dari protoplasma ya. Selanjutnya ascogonium akan tumbuh menjadi hifa dikaryotik yang bercabang-cabang ya, dan bergabung dalam ascocap atau tubuh buah. Ujung dari hifa pada ascocap ini akan membentuk suatu ascus dikaryotik ya, ascus dikaryotik. Di dalam ascus akan terjadi karyogami atau peluburan inti. Maka akan terbentuklah suatu inti yang berkromosom diploid. Inti diploid ini lalu membelah secara meiosis dan memproduksi 4 nukleus haploid. Masing-masing dari nukleus tersebut akan membelah secara mitosis ya, sehingga membentuk 8 nukleus. Jadi tadinya 4 membelah menjadi 8 nukleus ya, atau 8 inti. Bisa kalian lihat pada gambarnya ya. Kemudian yang berikutnya yaitu reproduksi aseksual. Di sini reproduksi aseksual pada yang uniseluler terjadi dengan pembentukan tunas. Jadi ada tunasnya begitu ya. Nah, itulah materi tentang jamur, yaitu pada divisi Zygomicota dan divisi Ascomycota. Untuk dua divisi berikutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
untuk lebih memahami lagi materi yang sudah kita pelajari. Nah, di sini Ibu sudah membuat latihan soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya ada 5 ya. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri jamur berdasarkan A. Morfologi dan struktur jamur, B. Cara memperoleh nutrisi, C. Habitat, dan D. Reproduksinya. Kemudian nomor 2, jelaskan ciri zigomikota. Yang ketiga, jelaskan cara reproduksi aseksual pada zigomikota. Nomor 4, jelaskan ciri askomikota. Nomor 5, jelaskan cara reproduksi seksual pada askomikota. Kalian kerjakan tugasnya di buku tulis ya, dan seperti biasa diupload ke Google Classroom Classwork ya. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.